suruh cari akseptor. Saya masih kecil, masih kayak anak-anak dah saya itu. Masih, iya orang saya wisuda ke Malang aja saya digangguin sama mahasiswa Bali di Kapal. Dia dikira saya belum kawin. Jadi kita masih kecil, makanya kalau teman-teman itu, dulu dia segini, kayak tadi sekarang kayak ogoh-ogoh kan. Nah terus saya rayu, ibu milih tiang milih, dapat saya akseptor 3 IUD. Milih tiang, jelapa bu, mumpung semua tiang ngasih lek bangkat, enggak boleh. Harus persetujuan semua. Telelah tiang anak bu, 5 anak tiang nih. Akhirnya karena dia mendesak, ya. Buatin kartu. Nah ini ya saya, K1 ini harus tahu semua. Kader ini harus tahu pengisian ini. Ini saya, ini namanya K1KB yang depan ini. Ini dipegang oleh pasien. K4, ini K4. K4 ini data-datanya dia, termasuk riwayat penyakitnya dia. Ada di sini. Jadi ditanyakan dulu. Kayak kemarin kan saya bagikan, ditanyakan pernah dia keguguran enggak, sakit kuning apa, haid kapan. Nanti kita pas pelayanan tinggal tensi. Jadi enggak kita menunggu. Makanya kemarin kan paling cepat kan kaliwan selesai. Kalau yang lain sampai jam 12. Nah, makanya itu ibu kejar karena sudah pengalaman ibu. Pelayanan kemana-mana. Sebelum itu ibu ke Bintaro, Bu Gubernur datang ke sana kemarin itu udah. Sebelum kita disayang-sayang itu ibu di Ampenan, Bu Gubernur yang datang itu pengen lihat di sana. Nah setelah itu yang form yang selanjutnya inform consent persetujuan suami, ada tanda tangan suami istri, ada dokter juga. Jadi kader harus bisa mengisi K1. Nah ibu isikanlah dia ini cerita pengalaman tadi di Batu Kelia, ibu isikan bawa ke sana. Di sana tuh karena acaranya Kabekes Abri zaman lain, ada Babinsa, camat, bupati, semua kumpul di sana, bawalah dia. Untungnya ibu ini baru aja dia naik di atas mau pasang spiral itu, datang sudah suaminya bawa beras. Ibu sak petugas sak kode dulu rambut saya panjang sampai pantat. Sakode langsung. Dari mana dia tahu? Pasti kan tetangganya yang ngasih itu jauh tuh berselampang kan ibu-ibu nu kodek botek nih bawa dia ada kayak Cina saya dulu lah. Tak punya mata saya sipit kayak Cina ada saya. Terus bayangin ketakutannya saya di bawah belerang. Tapi kan ada Pak Bupati, ada itu semua melindungi. Ya, dilindungi. Akhirnya dikasih dia penjelasan gini-gini. Akhirnya mau dia. Allah, dia molah dengan mamu, taring taek doang. Lah dengan ini, si dengan meleng, sendiri wah meleng. Bu, permisi Gini, si dewa pedang sendiri ndek man pedang. Kita beratnya kita sebagai wanita itu loh kodrat kita sebagai wanita, kita nggak bisa mengelak ya. Ya jadi itu kisahnya. Jadi kita harus kasih dia konseling sebenar-benarnya, kasih tahu, nggak boleh sih dia sembunyikan efek sampingnya. Suntik sama implan ini dia sama. Kalau dia tidak cocok, dia bisa berdebar, pusing, mual. Nah, tapi kalau dia cocok seperti ibu ini katanya nggak apa-apa, aman, berarti dia cocok. Karena tubuh kita masing-masing ini tidak sama. Biasanya masyarakat kita suka ikut-ikutan. Kan implan ini bagus loh. Milu implan. Saya lihat perhatikan dari hasil data kita kebanyakan suntikan. Mari kita alihkan dia dari yang suntik ke alat kontrasepsi jangka panjang. Ya, alat biasanya. Nah itu. Ada pertanyaan dah? Kalau untuk pil jangka waktu panjang tidak ada samping. Wah efek tidak boleh lewat dari 3 tahun karena dia akan flek. Saya sudah 5 tahun ya. Tidak apa-apa. Aman. Kalau masa keluar tidak ada. Menstruasi juga lancar. Nggak apa-apa. Soalnya ya nggak apa-apa. Kalau memang cocok, aman. Pertama memang pakai suntik, cuma tidak pernah sama sekali. Iya, semua sakit. Nggak nyaman ya. Semua sakit. Beralih ke pil. Ya, sama kayak ibu kan rutin donor darah. Karena COVID, ibu tunggu siapa yang butuh baru ibu kasih gitu. Pegel-pegel badannya nggak nyaman. Apa yang kurang? Ternyata saya belum donor. Iya saya ada
dari SMA saya ketua PNR, sampai sekarang ibu tuh ketua desa siaga di Rembige. Jadi Pak Dewo, misalnya Pak Wakil, yang Pak Wali yang sekarang dulu tuh anaknya sakit, itu darah, itu pasti telepon saya. Tidak sakit itu Bu kalau donor itu. Ini tidak pernah mati HP saya. Di sini ada nama-nama orang. Oh, kalau minta donor darah bisa hubungi Ibu ya? Ya, tetapi nanti Kita kan Ini donor itu. nanti apa namanya permohonan dulu dari rumah sakit mana. iya. Misalnya dari rumah sakit mana itu nggak bisa kita yang ambil darahnya enggak. Rumah sakit itu yang kasih permohonan atas nama si A sakit ini ditaruh di situ, nanti minta obat, minta darah. Nah, ibu ke sana. Nanti ibu share di grup-grup donor ibu banyak. Golongan darah Ibu B. Tapi mau cari apa? Mau cari yang susah itu A ya. Saya nggak bisa, kadang susah saya bantu kalau A itu karena memang sedikit orangnya. Kalau AB banyak Bu ya? Sama. AB. A, AB itu susah. Yang banyak itu B dan O. Kalau B plus itu ada ya Bu ya. Kalau B plus itu ada ya darah B Saya plus. B Ya. plus. Oh, sama Ya, dong Bu B, kita ya, Bu. apa-apa. Ya B plus. Oh, berarti saya minta darahnya Ibu besok sama darah saya. Ya enggak apa-apa. Nanti kan saya punya grup banyak. Kalau kita saling tolong, saya enggak bisa bantu uang dengan jasa, dengan apa. Mari kita terus berbuat baik. Kita tidak tahu umur kita kapan, ya sayang ya. Jadi mari. Nah, sampai situ ada pertanyaan enggak? Waalaikumsalam. Oh, ini. Ada pertanyaan? Pas ya? Nah, kalau ditanya sama nanti sama pasien sama pelayannya, silahkan mulai dari sekarang di ini. Di yang masih pakai suntikan. Kalau sudah nyaman pakai pil silahkan. Tapi misalnya masyarakat yang pakai pil yang mau alih cara, karena kan ribet banget 3 bulan suntik atau pil tiap malam. Ribet kan ya? Ya. Ngambil pilnya di mana? Mandiri Oh, beli. Berapa murah? cuma 15.000. Apa dipakai mikroginon apa? Mikroginon yang bagus. 2 bulan. Ya, itu sama saja sebenarnya, yang dari program sama saja. Sama kayak kita beli baju ya Sanya, tapi fungsinya sama. Ada yang merek ngiring. Enggak apa-apa. Nanti Mbak Har tugasnya menjelaskan ya, Mbak Atun tugasnya menjelaskan. Jadi sampai di sini sudah saya jelaskan ya. Nah, kalau kondom tetap harus tahu. Kondom itu kan terbuat dari karet. Ada yang alergi dari latex. Ini bahannya di latex. Ada yang alergi. Ini kondom misalnya. Ya, terbuat dari karet. Boleh dibuka. Nanti dia dalam satu kotak itu isinya 6. Biasanya dikasih untuk 1 bulan biasanya kalau pasiennya. Iya. Di jok saya ada. Kalau mau pil ada. Ini pil ini. Ya, ada pil untuk ibu menyusui, ada pil yang untuk orang yang tidak menyusui. Pil ada di jok saya nanti ya, sayang. Kondom juga ada di jok saya. Ya. Nanti Kalau baru 1 bulan ya sudah susah. ya, enggak usah. Makanya orang yang ya awalnya mual, dia masih beradaptasi sama seperti saya bilang Ayudi tadi. Begitu kita pakai pasti ada rasa nyeri di perut kita. Tapi nanti kan dikasih obat, minum obat itu pelan lama-lama dia normal, biasa. Tapi kalau memang tidak cocok itu terus kita berdebat, terus kita pusing mau seminggu mana. Ya berhenti minum. Ya, berhenti minum, Tetap stop. pakai. Berarti sudah tidak cocok lah. Misalnya Ya. 3-4 hari sudah kita minum. Tapi tetap aja jangan. gitu ya. Jangan minum, stop. Sayangnya. Tapi lamun ampun sebulan Bu. Enggak ada rasa. pengaruh mualnya setelah Itu nyaman. nyaman. Amin. Pernah pakai IUD tuh 1 bulan tuh 2 kali gitu ya. Men. Apa efek samping atau efek sampingnya atau gimana? Atau Iya. normal aja yang Normal saja. ya. Ya, masih dia beradaptasi. Nanti lama-lama hilang. cuma 3 bulan ya. Saya semua pernah coba kecuali implan sama steril belum. Saya coba dia semua. Ibu pernah ibu mania senam dulu, makanya jadi gendut. Stop kan terkilir tumitnya. Saya dulu dokter Agus bilang, saya kan sakit terus pinggangnya semuanya. Coba dulu buka dulu kabinnya.
takutnya nanti dia yang terdorong atau apa karena saya pernah terkilir. Saya buka, kenyamanan saya lupa pasang lagi. Ternyata nyerinya itu bukan dari spiral itu. Kan dibuka dulu saya nyeri saya. Ternyata bukan dari situ, tetap aja saya nyeri setelah dibuka gitu terus. Lupa saya pasang. Sudah 3 tahun kemudian saya hamil, 5 tahun kemudian saya hamil. Itu makanya saya pakai spiral, yakin ya pakai spiral, tapi ternyata baru saya ingat saya lupa. Tapi 5 tahun loh, 5 tahun saya, makanya saya pada saat itu usia 40 saya hamil, tapi ngerinya saya pada saat itu umur usia 40 saya hamil, kakaknya juga besar, marahnya kakaknya yang nomor 2 tuh. Saya suruh ambilin popok, ambil itu sendiri Pak, suruh hamil. Adik ambil ya Pak botol darahnya adik, terus ambil ini banget dia bilang. Begitu adiknya bisa jalan, gampang, ranum, pipinya ganteng putih, terjauh. Bilang ganteng ya Bu? Ya dia sendiri lagi. Langsung saya bilang sama TK itu cowok tuh, makanya kan dia Cesar, saya kasih nama Kaisar dari ambil dari Cici, saya bilang Ceka, saya bilang Cici, tahu dulu Mbak Ri itu dia nggak mau ada adik tak sikatnya sekarang. Enggak, udah bohong mama tuh, buktinya adik bawa kemana-mana, Mbak bawa kemana-mana deh. Jaraknya dia jauh. Jadi anaknya ibu yang paling besar sekarang ini usia 35, cucunya ibu 2, paling besar STM, yang nomor 2 SD kelas 5. Yang nomor iya. Ibu nikah dulu umur berapa, Bu? 21. Sudah matang, sudah 21, sudah pas. Tapi mungil, kurus kecil gitu. Nah pas sesar itu dah saya gendut dan stop senam, stop semua, tapi kenyangnya masih. Karena ya saya rajin selalu gitu. Pagi saya BL, kan jangan lain. Tidak ada fingerprint, tidak ada absen. Saya datang ke kantor